Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Taki dari Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi, dan saya saat ini sedang melaksanakan magang di PLN ULP Perak. Di PLN ULP Perak terdapat 3 divisi yang pernah saya ikuti. Yang pertama adalah divisi Hantek. Divisi Hantek mengurus kendala yang terjadi pada pelanggan, seperti gangguan token yang tidak bisa terbayarkan atau gangguan meteran MCB yang tidak bisa nyala. Selanjutnya adalah unit 15, yaitu unit Harabas. Unit Harabas ini bekerja untuk melakukan pengamanan pohon yang sudah mendekati trafo atau kabel 3 fasa. Jika pohon mendekati kabel 3 fasa, maka wajib dipotong karena akan mengganggu jaringan kelistrikan yang ada di trafo. Selanjutnya adalah unit hard maintenance. Di unit hard maintenance biasanya kerjaan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan trafo dan juga panel trafo, dan biasanya juga akan melakukan pengerjaan seperti pembersihan kubikel dan pengecekan kubikel. Selanjutnya adalah mini project saya. Mini project saya adalah prototipe sistem monitoring kelembapan kubikel menggunakan sensor THT22 dengan visualisasi dan pesan WhatsApp di PT ULP Perak. Mini project ini bertujuan untuk mempermudah pengerjaan dan pengecekan kubikel. Dengan mini project ini, karyawan dapat lebih mudah untuk melakukan pengecekan kendala kubikel di kantor hanya dengan melihat notifikasi WhatsApp. Yang terakhir adalah evaluasi dan saran dari DPL Mitra perihal mini project dan selama kami magang. Kita sih lancar-lancar aja ya, komunikasi juga jalan ya, mudah-mudahan cepat selesai. Mini projectnya sesar masih bisa dikembangin. Kalau teman-teman mau, tadi kemarin saya diskusi juga kan, mau lanjut ditangkap skripsi bisa juga sebenarnya mini projectnya, walaupun mini project ini kan simple, tapi kalau sampai kembangin lagi itu bisa skripsi, cuman parameternya mungkin lebih banyak dan dicek juga lebih banyak, tapi itu masih bisa. Untuk kedepannya ya tetap ini aja sih, maksudnya ya konsisten aja sih. Intinya kalau namanya teman-teman kan seperti PKL ya, gambaran pekerjaan jika seperti ini ya, nanti teman-teman juga akan bekerja lah suatu saat di perusahaan ya seperti ini ya, dijaga komunikasinya. Kita bekerja kadang ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, itu campur. Ini kan sebagai teman-teman gambaran nanti di lokasi kerja seperti apa, mungkin jadi nggak kaget gitu. Yang pertama itu adalah jalur komunikasi ke atasan, gimana komunikasi yang baik, ke bawahan maupun bawahannya itu yang lebih tua, kita gimana cara komunikasinya, bawahan yang lebih muda kita gimana cara supaya merangkulnya, koordinasi antar bagian dan sebagainya. Seperti itu sih. Kalau untuk selama ini teman-teman ya udah baik sih, support pekerjaan lain juga asik, juga kita kerja bareng-bareng seperti itu. Mungkin ada lagi ya teman? Mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya, kalau menurut Bapak yang bekerja di PLN ini, mini project kita itu berpengaruh nggak sih Pak? Kalau mungkin kedepannya mau digunakan oleh PLN ini, berpengaruh atau nggak sih Pak sebenarnya mini project kita? Dalam artinya berpengaruh seperti ini, kalau di PLN itu kan bentuknya perusahaan, pasti kita di PLN itu juga sama banyak inovasi, tetapi tadi dari PLN itu pasti menghitung antara yang diadakan sama benefitnya itu dihitung. Kalau PLN itu kita
memakai ini benefitnya berapa persen buat perusahaan, nah, seperti itu. Kalau saya bicara dari sisi total manajemen ya, tapi kalau saya bicara sisi teknik itu otomatis sangat berfungsi ya. Apalagi kalau udah kubikelnya udah banyak nih. Nah, teman-teman bikin pemantauannya. Selama ini kan kita mengecek suhu, kondisi di dalam kubikel itu kan hanya perlu dicek pakai termo, bahasanya kudu nyuruh namanya tim inspeksi. Tolong cekin kubikel gimana kondisi di dalamnya, di termo di dalam, dicek suhu kelembaban minyak. Bahkan kalau kita mau ngecek heater pun itu harus matiin kubikel, bahasanya seperti itu. Tapi kalau pakai alatnya sampean itu bahasanya kalau sudah dikembangin kan kita cukup monitor dari kantor nih. Oh iya suhunya segini, berarti heaternya nyala. Nah, ketika suhunya kok dingin ya jam-jam segini, wah kemungkinan heaternya rusak nih, malah kita bisa terlihat tanpa kita harus ke lokasi. Gambarannya kan seperti itu, barangnya di PLN itu banyak kubikelnya yang tersebar. Kalau setiap kubikel itu udah ada punya alat pendeteksi sendiri seperti suhu di dalam ruang kubikelnya, segala macam, kelembaban, mungkin yang saya sampaikan juga seperti suara arus bocor, segala macam, suara derik ya namanya, suara arus bocor, kreson. Itu mungkin lebih enak, kita tanpa harus nyuruh orang, kita udah bisa monitor ini dan kita bisa memadamkan pelanggan dengan sesuai kebutuhan nih. Jadi kita saat ini kan di PLN tuh tetap kita ngecek pelanggan 1 tahun sekali, tapi kan kita nggak tahu nih, mungkin baru dipelihara bulan segini, kita nggak tahu meternya mati bulan depan. Nah, jadi kalau monitornya udah online, kita kan nggak perlu, oh ini mati kita langsung menuju tanpa harus menunggu peralatan yang rusak. Kalau dikembangin saya rasa sangat berfungsi sisi teknik. Nah, tapi balik lagi ke dalam project, kalau bentuknya sisi manajemen pasti dihitung nih pengadaan alat itu berapa rupiah. Kan yang penting ada perlu maintenance seperti isi kuota, ya, itu berapa rupiah yang dikeluarkan dalam 1 bulan, itu sebanding nggak sama yang kita lakukan pemeliharaan. Sekarang seperti itu menghitung benefitnya. Tapi kalau sisi teknik ya pasti sangat berfungsi. Karena udah IoT ya, bahasanya IoT, dan karena sendiri juga udah mengarah semuanya sistem IoT.